Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu yang soleh dan soleha, berjumpa lagi. Hari ini anak-anak akan diajar oleh Bu Dwi ya. Nah anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya, amin. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, baik anak-anak, siapkan dulu alat tulisnya dan bukunya. Tetap semangat ya. Baik anak-anak, sudah dikeluarkan buku tematiknya ya. Nah anak-anak, hari ini kita memasuki tema 6, subtema 1 tentang merawat hewan dan tumbuhan. Dan kita hari ini akan memasuki pembelajaran 1 sampai dengan 3. Oke anak-anak, sekarang hari apa ya? Hari Senin tanggal 8 Februari 2021. Nah, anak-anak, di sini ada kompetensi dasar yang ada pada buku tema 6, subtema 1. Nah, subtema 1 ini tentang hewan di sekitarku. Coba lihat di sini ada pemetaan kompetensi dasarnya. Ada materi pembelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, dan SPDP. Kalian bisa baca sendiri ya di rumah. Baik, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini ada 6 ya anak-anak. Di sini ada 6 poin tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Boleh dibaca ya. Sudah? Oke. Nah, anak-anak coba buka bukunya halaman 2. Anak-anak, di sana ada gambar. Kira-kira ini siapa ya? Betul, di sini ada Lani dan juga Siti. Kita baca yuk bersama-sama. Hewan di sekitarku. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga sedang bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, anak-anak, kira-kira siapa ya yang memelihara ayam dan juga kelinci? Betul, ini ya Lani. Oke. Nah anak-anak, coba perhatikan di sebelah kanannya. Lingkari huruf kapital pada teks di bawah ya. Di sini anak-anak terdapat teks mengenai hewan di sekitarku. Akan tetapi di sini tulisannya berbentuk huruf apa? Huruf tegak bersambung ya. Nah, anak-anak, di sini perintahnya kalian disuruh mencari huruf kapital, kemudian diberi tanda lingkaran. Nah, di sini sudah Ibu beritahu ya bahwa huruf kapital yang dilingkari pada teks bacaan ini yang pertama adalah Ni. Jadi di sini huruf yang pertama Lani, L, huruf L ini adalah huruf kapital. Siti juga huruf kapital S-nya. Kemudian di kebun. Nah, di kebun ini D-nya huruf kapital. Jadi di sini ada berapa jumlah huruf kapital yang ada pada teks di sini? Kita hitung bersama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 huruf kapital. Baik anak-anak, nah di sini kegunaan huruf kapital itu untuk apa aja ya? Nah di sini ada 6 kegunaan huruf kapital. Nah yang pertama kegunaannya yaitu huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Contohnya tadi ya, di kebun belakang rumah. Nah tulisan di D-nya itu harus kapital seperti itu ya.
Contohnya kemudian kegunaan kapital yang kedua untuk nama orang. Nah, tadi ya seperti Lani dan Siti. L-nya besar ya untuk Lani, S-nya besar untuk Siti. Kemudian nama bulan atau hari, misalnya bulan Januari, J-nya huruf kapital. Kemudian misalnya hari Senin, S-nya besar, Senin. Tanggal 8 Februari. Nah, Februari ini adalah nama bulan, jadi huruf F-nya harus kapital tahun 2021. Kemudian nama kota atau tempat, misalnya nih ada kata Bandung, jadi B-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian nama tempat, misalnya Candi Borobudur, C-nya besar ya untuk Candi, Borobudurnya B-nya besar atau kapital. Kemudian nama negara, negara kita Indonesia, berarti huruf I-nya menggunakan huruf kapital Indonesia. Misalnya di sini Ibu ada sebuah kalimat, Ani pergi berlibur ke Sulawesi Selatan. Coba yang mana saja huruf kapitalnya? Betul ya, ada Ani. A-nya besar ya, kapital. Kemudian ke Sulawesi Selatan. Sulawesinya S-nya kapital, Selatannya juga kapital. Karena ini ditujukan ke nama sebuah kota. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, petunjuk hubungan, misalnya nih aku, ayah, ibu, kakak, adik. Nah, coba lihat kata aku di sini huruf A-nya besar ya, menggunakan huruf kapital. Ayah juga sama, huruf A-nya ya kapital juga, jadi besar di sininya. Contoh kalimatnya di sini ya. Ibu dan ayah sedang bekerja. Ibu I-nya kapital, ayahnya juga A-nya kapital, seperti itu. Paham ya sampai sini kegunaan huruf kapital pada sebuah kata maupun kalimat. Oke, baik anak-anak. Coba di sini ada kegiatan ayo berlatih. Anak-anak, di sini ada 2 soal atau pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama ya. Nah, soal yang pertama, hewan apa saja yang dipelihara oleh Lani? Nah, tadi di dalam teks bacaan itu ternyata Lani memelihara hewan apa? Memelihara ayam dan memelihara kelinci. Nah, di sini menggunakan huruf tegak bersambung, tetapi harus diperhatikan juga ya tanda huruf kapitalnya, seperti itu. Kemudian soal nomor 2, di manakah letak kandang ayam Lani? Di mana, hayo? Betul ya jawabannya? Tidak jauh dari taman bunga. Nah, di sini pada awal kalimat ini tidak, berarti huruf T-nya ini harus menggunakan huruf kapital. Paham ya sampai sini? Baik, dilanjutkan ya anak-anak. Nah, anak-anak coba buka bukunya halaman 4. Anak-anak, di sana ada kegiatan ayo bernyanyi. Nah, di situ ada sebuah lagu yang berjudul Ayamku, ciptaan Ateh Mahmud. Nah, kira-kira seperti apa ya lagunya? Silakan kalian dengarkan.
seperti itu anak-anak lagunya. Baik anak-anak, sudah didengarkan ya tadi ada sebuah lagu yang berjudul Ayamku. Nah anak-anak, ternyata dari lagu tersebut kita dapat menentukan panjang dan pendek bunyi. Nah, di sini ada penjelasannya. Bunyi panjang ditandai dengan tanda garis seperti ini ya. Bunyi pendek ditandai dengan lingkaran hitam atau merah seperti ini. Nah, anak-anak coba lihat di sini ada lirik lagu Ayamku yang ini ya. Nah, di sini sudah Ibu beri tanda yang mana yang bunyinya panjang maupun yang pendek. Nah, di sini Ibu akan memperjelas bagaimana cara membaca panjang dan pendek bunyinya melalui lagu Ayamku ini. Kalian dengarkan dan kalian bisa mencontohkannya ya di rumah. Baik, kita mulai ya. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, coba perhatikan ke depan. Di sini ada kegiatan ayo mengamati. Nah, di kebun belakang terdapat beberapa alat timbangan. Alat-alat tersebut digunakan untuk menimbang telur ayam dan daging ayam. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, pernahkah kalian melihat timbangan seperti ini? Tentunya pernah ya. Nah, anak-anak, di sini kita akan mengenal macam-macam alat ukur berat baku yaitu timbangan. Nah, anak-anak, di sini ada contoh 2 timbangan yang akan Ibu jelaskan. Timbangan yang pertama ada timbangan kue. Nah, anak-anak pasti pernah melihat timbangan ini kan ya? Nah, fungsinya bisa untuk menimbang tepung terigu, telur, gula pasir, dan lain-lain ya. Kemudian di sini ada timbangan pasar. Nah, anak-anak pasti pernah melihat timbangan ini di pasar maupun di warung. Nah, coba di sini anak-anak ada yang tahu ini apa? Ya, betul, ini adalah anak timbangan. Anak timbangan ini nantinya akan disimpan di sini sebagai alat menimbang suatu barang yang akan disimpan di sini. Nah, alat anak timbangan ini ada yang beratnya 1 kg, setengah kilogram, 1/4, dan makin kecil ya anak-anak. Nah, anak-anak coba perhatikan timbangan ini ya. Di sini ada keterangan G, ada keterangan KG. Kira-kira itu singkatan apa ya? Ada yang tahu? Nah, di sini ada penjelasannya. Pada sebuah timbangan tertulis KG. KG itu singkatan dari kilogram. Kalau G singkatan dari gram. Kemudian ada juga ons ya. Ini ada ons. Baik, coba di bawahnya ada gambar lagi anak-anak, ada gambar timbangan pasar. Di sini ada timbangan yang sedang mengukur berat ayam dan juga telur. Nah, coba di sini berat 1 kg ya, rumusnya 1000 gram.
Kalau beratnya 1 kilogram itu 10 ons. Kalau beratnya 1 ons berarti 100 gram, seperti itu. Nah, coba lihat di sini anak-anak. Di sini ayamnya sedang ditimbang nih beratnya. Ternyata anak timbangannya itu beratnya adalah 1 kilogram. Berarti artinya ayam ini beratnya yaitu 1 kilogram. Kenapa 1 kilogram? Nah, hal itu bisa dibuktikan pada moncong bebek ini ya. Nah, moncong bebek ini kan tingginya sama ya, rata gitu. Nah, karena ininya rata, berarti ayamnya yaitu beratnya 1 kilogram. Coba perhatikan lagi yang sebelah sini ada telur. Telur ini beratnya yaitu 1 kilogram ditambah 1 kilogram. Berarti 1 kilo ditambah 1 kilo berapa totalnya? 2 kilogram. Nah, ternyata telur ini beratnya yaitu 2 kilogram. Kenapa 2 kilogram? Nah, coba ini lihat ya moncongnya ini sama rata ya. Harus rata ininya, harus seimbang. Paham ya? Nah, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa contoh latihan soal. Coba di sini nomor 1 beratnya berapa ya telurnya? Nah, di sini tertulis bahwa telur beratnya 1000 G atau 1000 gram. Ya. Nah, yang kedua ternyata berat telurnya 500 gram. Yang ketiga 100 gram ya. Yang keempat 300 gram. Yang kelima 500 gram. Nah, anak-anak kalau misalnya ibu rubah timbangan yang pertama ini kan tadi beratnya 1000 gram. Kalau dirubah ke dalam kilogram berarti berapa kilo ya? Betul, jadinya 1 kilogram. Kalau 500 gram, berapa ons ya kira-kira? Nah, sebelumnya 1 ons itu artinya 100 gram. Nah, karena di sini 500 gram, artinya 500 gram adalah 5 ons. Seperti itu. Menghitungnya paham ya? Nah, anak-anak, di sini kita memasuki pembelajaran 2, ada kegiatan ayo mengamati. Mari kita baca bersama-sama. Lani tidak hanya memelihara ayam, Lani juga memelihara kelinci. Lani dan Siti bermain bersama kelinci. Nah, coba lihat di sini. Lani dan Siti sedang bermain bersama kelinci ya. Nah, anak-anak di sebelahnya ada puisi. Judulnya Kelinciku yang dibuat oleh Lani. Yuk kita baca bersama-sama puisinya. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Seperti itu ya puisinya. Nah, baik anak-anak, coba kita mengamati lagi di sini. Ada bacaan, mari kita baca bersama-sama. Mengerjakan tugas sekolah termasuk tata tertib yang harus ditaati ketika mengikuti pelajaran. Siswa kelas 2 sedang mengikuti pelajaran olahraga. Lani melakukan variasi gerak jalan berirama. Nah, seperti ini gerak jalannya. Ada langkah biasa ya, seperti ini gerakannya. Kemudian ada langkah rapat seperti ini ya, kecil-kecil langkahnya. Kemudian yang ketiga berjalan sambil mengayunkan lengan, gerakan ayunan satu lengan dengan depan belakang. Ya, nih seperti itu. Nah, anak-anak, kita memasuki pembelajaran 3. Di sini kita baca dulu yuk. Ayam-ayam Lani dipelihara di kebun belakang rumah. Lani menyayangi ayamnya. Ayam Lani sudah bertelur. Lani bercerita kepada Dayu tentang ayam peliharaannya. Bacalah cerita Lani berikut. Aku dan ayahku senang memelihara ayam. Ayam-ayam itu dipelihara di kandang. Kandang ayamku terletak di kebun belakang.
Kadang ayamku harus selalu bersih. Setiap hari kandang ayam itu dibersihkan. Nah, anak-anak, dari teks ini menggunakan tulisan huruf tegak bersambung dengan memperhatikan huruf kapital. Ya, masih ingat ya, penggunaan huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat nih. Aku berarti huruf A-nya harus kapital atau besar. Ayam berarti A-nya harus kapital atau besar. Kandang, K-nya berarti kapital. Setiap hari berarti S-nya harus kapital, seperti itu ya. Nah, anak-anak, tugas kalian hari ini ada 2 ya, anak-anak. Tugasnya yang pertama ada di pembelajaran 3 halaman 17. Di sini soalnya, apakah kamu memiliki hewan peliharaan di rumah? Nah, nanti ceritakan hewan peliharaanmu. Kemudian, jika tidak mempunyai hewan peliharaan, kamu boleh bercerita tentang hewan peliharaan yang kamu ketahui. Nah, nanti kalian tuliskan cerita hewan peliharaan kamu ya di bukunya masing-masing dengan menggunakan huruf biasa. Perhatikan penggunaan huruf kapitalnya. Kemudian tugas yang kedua ada di pembelajaran 3 halaman 21-22. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.